Ternyata dari 50 pemanah Nabi SAW ini ada 43 orang yang berkhianat. Ahli sejarah mengatakan berkhianat di sini ada berarti kata tidak mentaati perintah Nabi SAW. Kan Nabi sudah titip pesan, jangan tinggalin gunung pemanah ini dalam kondisi kami menang atau kami kalah. Nggak boleh tinggalin, harus tetap di situ. Tapi ternyata mereka enggak, mereka tinggalin itu. 43 orang ini dilarang oleh pimpinan mereka. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mengatakan kalian mau kemana? Karena tiba-tiba mereka taruh ya busur-busur panahnya lalu mereka mau turun dari gunung itu. Kita belum masuk ke dalam kancah peperangannya. Saya masih menceritakan ya dari beberapa kejadian dulu ya yang saya anggap penting untuk diangkat. Nanti akan kita masuk ke mana? Ke masalah kancah peperangan. Dari sisi prajurit-prajurit kafir ada kisah-kisah, ada beberapa kisah yang diangkat oleh sejarah. Yang pertama adalah kisah Abu Amir. Kalau kisah kiprah beberapa prajurit muslim sudah kita sebutkan yang kemarin. Di antara yang bergabung dengan pasukan orang Quraisy, ada seseorang yang bernama Abu Amir. Abu Amir ini, Bapak Ibu sekalian, adalah salah satu tokoh penduduk asli Madinah. Jadi sebelum Nabi SAW tiba di Madinah, hijrah, dan sebelum Islam menyebar di sana, Abu Amir ini sudah disepakati oleh masyarakat Madinah untuk diangkat menjadi raja. Pada saat Nabi SAW Islam sudah menyebar di sana di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang jadi dai waktu itu. Kemudian Nabi SAW juga sudah akan hijrah, apalagi pada saat sudah hijrah, maka masyarakat meninggalkan Abu Amir karena Abu Amir nggak mau masuk Islam. Abu Amir nggak mau, tetap dalam keadaan kufur. Maka para orang-orang Ansar meninggalkannya karena mayoritas sudah masuk Islam. Kecuali kalau dia tetap dia masuk Islam, maka mungkin akan dinobatkan gitu kan, akan diangkat jadi kepala suku atau raja mereka. Tapi ternyata enggak gitu. Maka Abu Amir ini pun merasa benci dengan Nabi SAW karena bagi dia, dalam pemahaman dia adalah dengan datangnya Islam, dengan datangnya Nabi SAW, maka berarti dia tidak dijadikan raja oleh masyarakatnya. Abu Amir ini lalu meninggalkan Madinah pada saat itu dan pergi ke negeri Syam. Pada saat dia mendengar orang-orang Quraisy membentuk pasukan dan sangat banyak 3.000 orang personil yang sudah tiba di wilayah Uhud. Dan saya sudah jelaskan waktu itu Bapak Ibu sekalian, Uhud itu berada cuman sekitar berapa meter saja ya. Kalau saya bahasakan tepatnya sekarang mungkin 2 atau sampai 3 kilometer saja sebenarnya dari Masjid Nabawi. Dari waktu itu sekitar 1 kilometer dari pintu gerbang utama Madinah ya. Jadi kita bayangkan kalau ini pintu gerbang besar Madinah, di depannya itu sudah ada, di depannya sudah ada apa namanya? Sudah ada pasukan orang-orang Quraisy, pasukan orang-orang Quraisy. Jadi akan menyerang Madinah. Maka Nabi SAW mengatur strategi untuk keluar ya dari kota Madinah, dari pintu belakang, mutar dari sekitar Uhud, lalu tiba-tiba pasukan muslimin sudah berada di belakang pasukan orang-orang kafir Quraisy. Yang akhirnya pasukan Quraisy tidak jadi menyerang Madinah dan akhirnya menghadapkan tubuh mereka menuju atau menghadapi kaum muslimin yang sudah berada di belakang mereka dan akan ya menyerang mereka. Abu Amir ini pada saat menyerang mendengar serangan tersebut dan sudah sampai di kota Madinah, dia kembali dari negeri Syam dan segera masuk ke Madinah. Masyarakat Madinah menganggap dia bukan pasukan Quraisy, lalu dia masuk. Kemudian dia coba mau mempengaruhi para sahabat yang sudah beriman dari orang-orang Ansar waktu itu, dari masyarakat Madinah, untuk menjadi pengikutnya dan menobatkan dia kembali jadi raja. Tapi mereka menolak karena Abu Amir ini nggak mungkin jadi raja setelah adanya Nabi SAW. Terlebih lagi dia dalam keadaan kafir. Maka dia pun bergabung dengan beberapa orang munafik di Madinah, kemudian keluar dan dia tahu, ya, dia dapat informasi Nabi SAW akan berperang di wilayah Uhud karena Nabi instruksikan, coba jadikan Uhud itu di belakang pundak pasukan dengan di sisi kanannya. Jadi sisi kanan pasukan muslimin dengan belakang nggak bisa diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi yang bisa hanya dari sisi depan dan dari sisi kiri yang lebih cenderung dekat dengan pintu gerbang kota Madinah. Itu ada 50 pemanah Nabi SAW yang siap menghadang orang-orang Quraisy yang akan menyerang dari sisi kiri pasukan. Abu Amir ini Bapak Ibu sekalian membuat lubang-lubang di sekitar ya, tempat tadi yang pasukan muslimin akan ya, bertempat di situ. Dia dengan beberapa teman-temannya lalu menutupi lubang-lubang tersebut sehingga seakan-akan tidak kelihatan. Jadi seperti tempat untuk menjerat gitu kan. Abu Amir ini pun akhirnya
membuat lubang-lubang tersebut, dan nanti akan kita lihat di akhir peperangan Uhud ya, pada saat muslimin terdesak dan sempat kalah dalam beberapa saat waktu itu ya, beberapa saat saya katakan, dan bukan kalah mutlak ya, dan nanti akan kita jelaskan. Nabi SAW sempat jatuh di salah satu lubang yang dibuat oleh Abu Amir ini, yang dibuat oleh Abu Amir, dan akhirnya membuat ada beberapa orang-orang Quraisy yang melemparkan batu ke arah Nabi SAW. Kemudian ada juga yang menghantamkan pedangnya pada saat Nabi dalam lubang dan tidak punya kekuatan pada saat itu untuk bisa melawan, karena di dalam lubang, dan lubang itu memang ukurannya hanya bisa masuk 2 atau maksimal 3 orang kalau berdesakan. Maka Nabi SAW tidak punya kekuatan pada saat itu untuk bisa keluar, dan kita lihat nanti atau saya akan jelaskan di akhir-akhir pertemuan kita nanti bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Tapi intinya Abu Amir adalah salah satu tokoh orang Madinah yang kafir. Kemudian kisahnya adalah dia membuat lubang-lubang yang menjadi atau ditujukan untuk menjadi jerat bagi kaum muslimin. Kemudian kita masuk ke kisah yang lain ya, kisah Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ini salah satu tokoh Quraisy. Dia memiliki seorang paman kandungnya yang dia sangat hormatin, pengganti ayahnya waktu itu, karena ayahnya juga sudah mati. Maka dia sangat menyayangi pamannya ini, dan pamannya ikut di perang Badr dan ternyata terbunuh di tangan kaum muslimin. Maka Jubair bin Mut'im ini pun berkata kepada salah satu budak yang dia miliki bernama Wahsy, dan dia berkata, "Wahai Wahsy, kalau kau bisa membunuh pamannya Muhammad," maksudnya Hamzah radhiyallahu anhu, "sebagai balasan karena Muhammad telah membunuh pamanku di Badr, maka aku akan anggap kamu bebas." Ini sebuah riwayat ya. Wahsy sempat berkata, pada saat aku mendengarkan janji tersebut, aku pun niat masuk ke kancah peperangan, ikut di Uhud itu, bukan, jadi ini sudah di kancah peperangan ya, sudah di medan perang, baru dikatakan kalimat ini dalam satu riwayat. Maka Wahsy berkata, aku pun masuk ke kancah peperangan bukan untuk berperang, tujuannya hanya mencari mana paman Muhammad SAW. Kemudian ya, dia tanda kutip SAW ya, karena ini saya menyebutkan nama beliau SAW. Maka dia mengatakan, saya masuk ya ke kancah peperangan tidak niat ikut berperang, tapi hanya untuk mencari pamannya Muhammad, karena saya ingin bebas dari keterbudakan. Ini sebuah riwayat. Riwayat yang lain, Wahsy ini adalah budaknya Hindun ibn Utbah. Hindun binti Utbah ini adalah istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan. Tentu nanti Hindun masuk Islam. Nanti di pembebasan kota Mekah, Hindun akan masuk Islam. Tapi ini kisah masih di perang Uhud, masih tahun 3 Hijriah. Hindun ini sempat sakit hati karena di awal peperangan Badar, kalau Bapak Ibu masih ingat, ada 3 orang yang keluar dari orang-orang Quraisy. 3-tiganya ini adalah saudara kandungnya Hindun, ya, kakaknya dia yang bernama Walid, ya, ibn Utbah. Kemudian ada juga pamannya yang keluar bernama Syaibah, gitu kan? Syaibah ini paman kandungnya Hindun, juga terbunuh. Jadi Walid kakaknya terbunuh, Hindun Syaibah juga pamannya terbunuh, dan Utbah ayahnya juga terbunuh. Jadi 3 orang ini terbunuh di perang Badar. Maka Hindun sakit hati waktu itu, dan dia berkata kepada ya, seorang budak, ada riwayatnya yang mengatakan budaknya dia bernama Wahsy tadi, dan berkata kepadanya, "Wahai Wahsy, kalau kau bisa membunuh ya, membalas dendamku kepada Muhammad atau siapa saja kerabatnya yang kau temukan, maka saya akan anggap kamu bebas." Jadi waktu itu Hindun sebenarnya tidak fokus kepada Hamzah radhiyallahu anhu, tetapi siapa saja kerabat Nabi yang ditemukan yang terdekat, maka bunuh saja. Mungkin Ali bin Abi Thalib, mungkin Hamzah, mungkin siapa saja. Pokoknya siapa saja yang kau temuin, bunuh, beritakan ke saya, maka saya akan bebaskan kamu dari keterbudakan. Jadi ini kurang lebih gambaran daripada kisah yang terjadi pada saat itu Jubair bin Mut'im, dan belum kita bicara tentang proses pembunuhan Hamzah di tangan Wahsy. Nanti akan ada ceritanya tuh. Tapi sekarang saya berikan gambaran dulu beberapa kejadian di sekitar kancah peperangan pada saat akan berkecamuk. Kemudian juga ada kisah Suwaib. Suwaib ini salah satu budak Bani Abdiddar. Bapak Ibu perlu tahu,
sebelum berangkat pasukan Quraisy dari Mekah, mereka menyerahkan bendera kepada suku Abdiddar. Abdiddar ini kalau masih ingat dulu adalah salah satu turunan atau kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini sukunya Nabi sebenarnya, gitu kan? Tapi yang tidak beriman kepada risalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu Bapak Ibu sekalian, suku Bani Abdiddar ini tugasnya karena mereka sangat kuat secara fisik, mereka pintar, punya keterampilan dalam strategi perang, maka mereka yang selalu diberikan bendera. Dan zaman dulu itu patokan kekuatan pasukan berada di bendera. Berada di bendera. Siapa yang pegang berarti itu dianggap orang yang terkuatnya dari pasukan itu. Jadi dia bisa memegang bendera dengan tangan kanan atau tangan kiri, kemudian tangan yang sebelahnya dipakai pedang, dengan pedang untuk menyerang. Memang dia punya kemahiran itu, orang yang pegang bendera. Jadi dia bukan cuma sekedar pegang bendera, tapi dia bisa menyerang dengan tangan yang kosong dari bendera tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, suku Bani Abdiddar ini waktu perang Badar sempat kalah di perang Badar dan mereka yang pegang bendera. Abu Sufyan berkata kepada mereka, wahai suku Abdiddar, kalau kalian akan melakukan hal yang sama di perang Badar, jatuh lagi bendera kita dan kalah, maka dari sekarang serahkan kepada kami benderanya. Maka suku Bani Abdiddar mengatakan, ya waktu itu kebetulan ada satu orang dari pimpinan suku Abdiddar yang masih kafir, namanya Abu Talha. Abu Talha ini bilang, kami tidak akan pernah memberikan bendera ini kepada orang lain, karena ini kemuliaan. Lalu kemudian dia mengajak ya, 6 orang dari anak dia, laki-laki semua, untuk berperang, dan mengatakan kepada anak-anaknya, bendera ini tidak boleh kita lepaskan kecuali kita semua sudah terbunuh. Maka akhirnya keenam anak nanti Abdiddar itu terbunuh. Nanti akan kita jelaskan dalam kancah peperangan. Lalu pada saat mereka terbunuh 6-6-nya dan bendera jatuh, ya, datanglah nanti seorang budak Abdiddar yang bernama Suwaib. Suwaib ini kemudian datang memegang bendera pada saat itu orang Quraisy untuk membangkitkan lagi semangat mereka berperang, dan sempat dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Datang memotong tangan Suwaib sehingga jatuh bendera. Pada saat tangan kanannya terpotong, lalu dia masih ngambil dengan tangan kirinya, lalu dipotong lagi oleh Hamzah, kemudian jatuh bendera dan dia sempat menjepit dengan sisa tangannya, kemudian dibunuh oleh Hamzah radhiyallahu anhu. Ini ada kisah Suwaib sendiri, gitu kan? Ini kisah Suwaib. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk sekarang ke kisah kancah peperangan. Jadi peperangan pada saat berkecamuk, ya, seperti apa kira-kira? Jadi kita seakan-akan insya Allah hari ini dengan izin Allah hadir di perang Uhud itu. Seperti apa sih pada saat terjadi kecamuk peperangan? Pada saat pasukan sudah saling serang, saya katakan tadi di awal, patokan kekuatan pasukan ada di bendera. Dan siapa yang pegang bendera berarti orang terkuat. Dan pasukan itu dianggap masih menang walaupun banyak yang terbunuh selama benderanya masih ada yang pegang. Di sini perilaku dan sistem yang dipakai ini sangat dipahami oleh 3 orang sahabat yang mulia. Dan 3 orang sahabat ini luar biasa perannya dalam kancah peperangan Uhud di awal-awal peperangan. Itu adalah Hamzah, Ali, dan Asim ibn Thabit radhiyallahu anhum. 3 orang ini sepakat, ya, Hamzah paman tentunya, Ali keponakannya, kemudian Asim ini sepupunya Ali. Sepakat 3-3-nya, begitu masuk peperangan, kita nggak usah lawan prajurit-prajuritnya Quraisy. Cari siapa yang pegang bendera, serang. Itu yang dilakukan. Maka pada saat itu, Hamzah dan Ali pun bersama dengan Asim tadi, langsung menuju ke tengah-tengah kancah peperangan dan sengaja menjadikan target adalah orang yang pegang bendera. Dan pada saat itu yang pegang bendera adalah anak-anaknya Abu Talha tadi saya bilang. Yang terjadi yang luar biasa adalah pada saat mereka mendekati pemegang bendera, dan ini tidak disangka oleh orang-orang Quraisy karena biasanya pemegang bendera ini berada di tengah-tengah pasukan. Dan zaman dulu kita tahu kalau saling menyerang satu sama yang lain, ya pada saat mereka masuk, ya mereka membabi buta gitu kan, menyerang siapapun. Tapi Hamzah dan Ali serta Asim sudah mengatur strategi untuk menangkis saja. Ada orang yang sempat tertusuk, ya tertusuk musuh, tapi dia mengatur strategi, 3-3-nya terfokus kepada pemegang bendera. Dan akhirnya ketiganya ini berhasil membunuh anak pertama Abu Talha. Dan dengan seketika pada saat itu bendera Quraisy jatuh.
Sementara ini pasukan baru bertemu, gitu kan? Dan ini menandakan kekalahan karena bendera jatuh. Melihat bendera jatuh sempat menjadi pukulan yang berat bagi pasukan Quraisy karena bendera sangat besar dan kelihatan pada saat jatuh tandanya simbol kekalahan. Maka anak Abu Talha yang kedua datang karena dia punya enam anak laki-laki tadi saya bilang yang ikut di peperangan. Lalu begitu dipegang diserang lagi oleh Ali dan berhasil dibunuh anak yang kedua. Datang anak ketiga mengambil lagi bendera tersebut, dibunuh lagi oleh Hamzah. Terus bolak-balik ini sahabat-sahabat ini sampai anak yang kelima terbunuh, kelima-limanya terbunuh di tangan Hamzah dan Ali. Kemudian datang anak yang keenam pada saat itu ya. Anak yang keenam ini pada saat datang mengangkat bendera, Hamzah dan Ali masih sibuk ya menangkis serangan dari sekitar bendera tadi. Kemudian Asim datang dan berhasil membunuh anak keenam Abu Talha sehingga terbunuhlah. Pada saat itu ada seorang wanita anaknya Abu Talha. Dia ini anak yang ketujuh sebenarnya, tapi karena wanita dia nggak ikut berperang. Jadi wanita pada zaman itu dibawa untuk menjadi pemotivator ya. Mereka tuh datang teriak, bernyanyi ya. Biasanya kalau orang-orang Quraisy bahkan mereka menari, gitu kan? Ya. Atau kadang-kadang dibawa wanita-wanita penghibur, memang tujuannya naudzubillah untuk berzina dengan para prajurit, gitu kan? Itu mereka lakukan. Ada anaknya Abu Talha namanya Sulaif, ya. Wanita ini, Sulaif ini, dia pada saat datang ke sekitar bendera, dia lihat bendera jatuh berapa kali, dia datang, gitu kan? Dan pada saat itu kebetulan yang membunuh saudara dia yang keenam, jadi 6 orang saudara laki-laki semua terbunuh, tergeletak di dekat bendera. Dan yang terakhir dibunuh oleh Asim, Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, perempuan ini begitu melihat 6 saudaranya mati dan Asim yang pada saat itu lagi menusuk, ya saudara dia yang keenam jatuh, dia mengira Asim membunuh keenam saudaranya, gitu kan? Dia mengira Asim semua yang bunuh nih 6-6-nya. Lalu dia teriak, ya si perempuan ini Sulaif ini berteriak dengan suara keras sambil berkata, memang ini perempuan-perempuan sudah ditugaskan ya, memang di kancah peperangan dia teriak, dia memotivasi, memang begitu ya. Maka yang terjadi dia teriak dengan suara keras berkata kepada orang-orang Quraisy, siapa yang bisa mendatangkan batok kepalanya Asim, artinya ditebas lehernya, datangkan untuk saya batok kepalanya, saya cuci, lalu saya minum khamar di situ. Kata si Sulaif ini ya, saya minum khamar di situ, setelah saya minum saya akan penuhi batok kepalanya Asim dengan emas dan saya kasih kepada pembunuhnya. Jadi kalimat di kancah peperangan yang luar biasa dari seorang wanita ya. Jadi kita lihat bagaimana pada saat itu perannya memang dihadirkan untuk seperti ini keadaannya. Sekali lagi dia bilang, siapa yang bisa wahai orang-orang Quraisy yang mendatangkan kepalanya Asim. Waktu itu di sekitar Asim ini banyak orang-orang Quraisy gitu kan. Cuma zaman dulu orang tidak pakai senjata kayak kita sekarang, senapan bisa membunuh dari jarak jauh. Memang orang mendekat baru bisa. Dan di dalam kancah peperangan yang sedang masuk menyerang itu nggak bawa anak panah. Anak panah itu pemanah itu biasanya di luar, memanah dari jarak jauh atau di awal penyerangan saja. Ya, seperti itu, atau untuk membuka sebuah wilayah. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Maka orang-orang waktu itu mendengar dan perempuan ini mengatakan kalimat, siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Asim, lalu batok kepalanya saya cuci, artinya dibersihkan semua, kemudian saya minum khamar di situ, lalu kemudian setelah saya minum khamar saya isi penuh dengan emas dan saya akan berikan kepada pembunuhnya. Maka pada saat prajurit-prajurit Quraisy mendengar hal tersebut, mereka berusaha menyerang Asim, masing-masing ingin mengejar, karena mereka sangat tahu Sulaif ini orang kaya raya di Mekah. Jadi dan memang kalau dia ucapkan itu dia akan memberikan. Pada saat itu terjadilah penyerangan kepada Asim, tapi belum disebutkan dalam riwayat apakah orang Quraisy berhasil membunuh Asim atau tidak. Intinya diseranglah Asim pada saat itu. Saya belum menemukan sampai sekarang ada riwayat yang menyebutkan Asim terbunuh di tangan orang-orang Quraisy, gitu kan? Bahkan tidak disebutkan nama beliau, termasuk salah satu dari syuhada Uhud. Nanti kita tahu ada 70 syuhada Uhud yang terbunuh, tapi ini Asim tidak termasuk di dalamnya, Allahu a'lam. Kemudian pada saat itu Abu Sufyan sebagai pemimpin perang mengeluarkan juga instruksi, sekarang ini kayaknya yang membuat umat Islam jadi semangat karena mereka fokus menyerang bendera kita. Bentuk pasukan tim
ya, beberapa orang serang juga benderanya kaum muslimin. Yang waktu itu bendera muslimin dipegang oleh sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair juga orang yang sangat kuat, ya, ahli perang. Nanti kita akan lihat memang terbunuh nanti akhirnya di tangan orang-orang Quraisy. Pada saat itu terjadilah atau memanaslah peperangan karena memang satu sama lain saling menyerang bendera. Jadi tadinya berhadapan satu lawan satu, sekarang sudah enggak. Di mana ada bendera, di situ berkumpul pasukan, gitu kan? Pasukan muslimin berkumpul di benderanya orang kafir, pasukan kafir berkumpul di benderanya kaum muslimin. Salah satu dari suku Abdiddar berusaha kembali mendirikan bendera yang ketujuh kalinya, namun juga berhasil dibunuh di tangan para sahabat ridwanullah alaihim, terutama 3 orang sahabat tadi, Hamzah, Ali, dan Asim. Maka bendera Quraisy pun terjatuh yang ketujuh kalinya. Pada saat itulah datang Suwaib tadi, yang saya ceritakan di awal, budak Abdiddar yang hanya juga dibunuh atau terbunuh di tangan Hamzah, yang berdiri, yang mendirikan bendera tersebut sampai kedua tangannya terpotong dan juga akhirnya ditusuk oleh Hamzah radhiyallahu dan terbunuh. Juga pada saat itu, ya, sahabat-sahabat, ya, yang terkenal di kancah peperangan, yang memiliki peran yang sangat besar agar bendera juga itu tidak berdiri lagi dari jarak jauh, ya, itu ada seseorang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat ini terkenal juga ahli strategi perang dan ahli memanah. Sa'ad radhiyallahu anhu pada saat itu terus memanah ke arah orang-orang kafir Quraisy dari kancah peperangan, dan kebetulan dia berada di sebelah Nabi SAW. Sambil Nabi berkata, "Wahai Sa'ad, panahlah, wahai Sa'ad, memanalah." Kata Sa'ad, "Baik ya Rasulullah." Lalu kata Nabi SAW, "Saya mempertaruhkan ayah dan ibuku untukmu, hai Sa'ad." Dan ini biasa istilah dipakai oleh orang-orang Arab dulu. Ini bukan sumpah, ya, tapi sebagai bentuk penghormatan, gitu kan. Artinya saya akan hormatin kamu sebagaimana saya hormatin kedua orang tua saya, ya. Bi abi anta wa ummi. Biasanya para sahabat juga mengucapkan itu, ya. Seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, beberapa sahabat sering mengucapkan kepada Nabi SAW, ayah dan ibu saya sebagai tebusannya ya Rasulullah. Maksudnya saya akan hormatin anda sebagaimana saya hormatin orang tua saya. Kata Sa'ad, belum pernah ada sahabat, ya, Nabi SAW yang Nabi gunakan kalimat ini kecuali saya di kancah Uhud. Kata Nabi SAW, bi abi ummi, ya, saya jadikan ayah dan ibu saya wahai Sa'ad sebagai kedudukannya, gitu kan. Saya akan posisikan kamu seperti itu, memanalah. Kata Sa'ad, maka saya pun memanah dengan semangat karena ini adalah suatu penghormatan yang diberikan kepada saya. Terjadilah peperangan pada saat itu, ya. Saat melihat pasukan muslimin telah menang, sebagian besar sahabat, ya, pada saat itu gembira melihat, ya, peperangan betul-betul bendera jatuh, dan pada saat jatuh yang ke-8 kali bendera tadi, dibunuhnya budak Abdiddar yang namanya Suwaib, tidak ada lagi orang Quraisy yang mengangkat bendera. Dan pada saat itu seketika saja, pada saat bendera sudah jatuh dan di sekitar benderanya tergeletak, ada 8 orang yang jatuh terbunuh di situ, di sekitar bendera, orang Quraisy semua, gitu kan. Jadi untuk mengambil bendera kembali, pasukan Quraisy harus menginjak jenazahnya mereka, karena susah, gitu kan, nggak bisa. Dan pada saat mereka pun mau mengambil, mereka melihat ini semua terbunuh nih. Artinya orang kalau pegang bendera pasti taruhannya mati, gitu kan. Abu Sufyan teriak, siapa yang bisa mengambil bendera? Tidak ada yang berani. Siapa yang ambil bendera? Tidak ada yang berani. Sampai 3 kali dia teriak, tidak ada yang berani mengambil bendera. Akhirnya pasukan Quraisy kocar kacir pada saat itu. Kocar kacir jadinya. Jadi akhirnya pada ketakutan dan sempat bubar, gitu kan, sempat bubar. Abu Sufyan pun melarikan diri, semua pasukan melarikan diri, meninggalkan kancah peperangan. Sampai beberapa sahabat mengatakan, pada saat itu saking kacaunya pasukan Quraisy, sampai-sampai mereka meninggalkan wanita mereka. Jadi biasanya di zaman dulu peperangan itu, wanita tidak akan mungkin lari, aib bagi mereka selama masih ada laki-laki hidup walaupun cuma 1. Ini laki-lakinya masih banyak. Dari 3.000 orang itu yang terbunuh baru belasan orang saja pada saat itu mereka sudah kocar kacir semua dan meninggalkan wanita mereka. Sampai para sahabat mengatakan, kami melihat para wanita berusaha melarikan diri. Ada yang lari ke atas bukit-bukit, ada yang berusaha mengejar, ya, kuda-kuda para laki-laki, tapi mereka tidak mampu, gitu kan. Maka para sahabat juga membiarkan, pada saat itu sebagian mereka membiarkan dan mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang. Ini sedikit
saya tinggalkan poin ini dulu sampai di sini. Perlu Bapak Ibu tahu, waktu Nabi SAW pertama masuk di kancah Uhud, beliau sempat, dan ini saya titik beratkan pada pertemuan yang lalu, memutarkan pasukan sampai menjadikan gunung Uhud di pundak beliau dan juga sebelah kanan beliau. Di sebelah kiri itu ada sebuah bukit kecil, namanya sekarang Jabal Rumat, gunung para pemanah. Di situ Nabi SAW meletakkan 50 pemanah, dan pada saat itu dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Abdullah bin Jubair. Nabi SAW instruksikan, kalian tidak boleh tinggalkan bukit ini, kami dalam keadaan menang atau kalah. Harus ini saja, nggak boleh pindah, gitu kan? Nggak boleh pindahin tempat ini. Maka mereka sepakat, baiklah, 50 pemanah ini tujuannya adalah menghadang siapapun yang akan menyerang pasukan muslimin dari arah kiri, dan bisa manuver masuk balik ke belakang muslimin dan akhirnya membunuh muslimin dari belakang, gitu kan? Karena dari belakang sudah aman nih, ada gunung, ada kebun kurma, sebelah kanan juga begitu. Maka yang terjadi Bapak Ibu sekalian, pemanah-pemanah ini melihat strategi perang. Kita bisa bayangkan, saya kemarin waktu terakhir bimbing umroh, saya sempat ajak jemaah saya khusus yang mampu naik ke atas bukit ini, Jabal Rumat. Dan dari atas bukit itu saya terangkan peperangan Uhud, bagaimana terjadi. Saya tunjukkan di sisi sini dulu pintu gerbang Madinah, dari sini pasukan muslimin, dari sana pasukan Quraisy. Kemudian saya jelaskan bagaimana pada saat terjadi kancah peperangan, gitu kan. Dan saya bilang, bisa dibayangkan di sini, waktu itu ada ibu-ibu juga sempat ikut ya. Saya sempat bilang, Bapak Ibu sekalian coba perhatikan di sini, bayangkan dari atas gunung ini, karena memang gunung itu dipakai, gitu kan. 50 pemanah Nabi SAW menghadap ke pasukan Quraisy di bawah sini, dan mereka dengan leluasa memanah. Jadi seperti kita sekarang pegang senapan, senjata misalnya. Kita lihat ada musuh lagi di bawah lembah, kita di atas gunung, leluasa nembakin siapa saja yang kita mau, mati. Seperti itu pemanah. 50 pemanah ini subhanallah memang ahli yang mahir memanah. Sekali lepasin panah bisa membunuh satu orang. Jadi satu kali lepasin 50 panah itu 50 orang mati, gitu kan. Dan ini sangat kuat sekali. Kalau zaman dulu itu, kalau sekarang ya, kata sebagian ahli sejarah, pemanah itu seperti snipers gitu kalau sekarang ya. Bagaimana mereka ahli tembak yang luar biasa. Itu memanah, dan dulu juga itu dikenal sekali. Kalau pemanah-pemanah yang ditaruh di kancah peperangan, mereka harus minimal bisa memanah dengan 3 anak panah sekaligus. Bukan satu ya. Jadi 3 anak panah dipegang bisa melempar dengan 3 sasaran. Ada yang lebih mahir bisa sampai 5 anak panah. Allahu alam bagaimana, tapi ini strategi mereka yang luar biasa. Kita bayangkan kalau satu saja anak panah, 50 pemanah berarti 50 orang jadi target, gitu kan? Memang ada yang meleset kadang-kadang, tepat kena orangnya atau tepat kena kudanya. Karena kuda-kuda ini lagi berjalan, lagi berputar, gitu kan? Intinya pasukan Quraisy jadi kocar-kacir, kena 50 pemanah Nabi SAW ini terus memanah ke dalam kancah peperangan, ke arah orang-orang kafir Quraisy. Sementara juga bendera di bawah itu jatuh, terus jatuh, gitu kan? Ini akhirnya membuat betul-betul kocar-kacir pasukan Quraisy dan mereka meninggalkan kancah peperangan. Di sisi yang lain ada 200 pasukan orang-orang Quraisy waktu itu, semuanya ini berkuda. Kalau kita sekarang tadi saya sudah bahasakan seperti tank. Ada 200 tank gitu kan. Ada 200 menunggang kuda dan dipimpin semuanya ini mahir menunggangi kuda. Dan dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan waktu itu belum jadi sahabat, masih dalam keadaan kafir. Ini memantau peperangan. Dan setiap kali 200 orang ini mau coba masuk ke kancah peperangan, 50 pemanah ini balik ke arah mereka dan memanah, gitu kan? Dan memanah. Panah ini memang kalau panahnya bagus, ya, busurnya bagus, anak panahnya bagus, itu jauh jangkauannya. Itu bisa sampai 200 meter, gitu kan? Bahkan mungkin bisa lebih dari itu, bisa 300 meter, tergantung kekuatan dari busur panah dan kekuatan orang yang menariknya. Maka pasukan Khalid bin Walid tidak bisa maju. Karena sekali mereka dekat dilemparin anak panah, walaupun tidak terjangkau ya karena jauh jaraknya, tapi mereka kalau mendekat dilemparin dengan 50 anak panah, jadi mereka nggak bisa buat apa-apa. Terjadilah sesuatu yang akhirnya menjadi penyebab muslimin terkalahkan pada saat itu Bapak Ibu sekalian. Ternyata waktu kocar-kacir pasukan musyrikin, jumlah mereka 3.000 orang, 200 terpisah, pasukan Khalid bin Walid jauh dari kancah peperangan memantau peperangan, berarti masih ada 2.700. 2.700-nya terbunuh puluhan orang pada saat itu. Kemudian yang lainnya kocar-kacir, 2.000 orang lebih ini lari, gitu kan? Jadi bisa kelihatan di kancah peperangan itu, karena Uhud itu termasuk di sekitarnya padang pasir waktu itu. Jadi kelihatan tuh mereka lari semua jauh, meninggalkan kancah peperangan. Ternyata dari 50 pemanah Nabi SAW ini ada 43 orang yang berkhianat.
Ahli sejarah mengatakan berkhianat di sini ada berarti kata tidak mentaati perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan Nabi sudah titip pesan, jangan tinggalin gunung Pemana ini dalam kondisi kami menang atau kami kalah. Nggak boleh tinggalin, harus tetap di situ. Tapi ternyata mereka enggak, mereka tinggalin itu. 43 orang ini dilarang oleh pimpinan mereka. Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mengatakan kalian mau kemana? Karena tiba-tiba mereka taruh ya busur-busur panahnya lalu mereka mau turun dari gunung itu. Dan gunung itu sangat kecil sebenarnya. Mungkin ketinggiannya itu kalau untuk naik mungkin 20 meter atau lebih lah, sekitar 30 meteran maksimal. Itu dari bawah. Mereka bisa turun leluasa gitu. Kata Abdullah bin Jubair, kalian mau kemana? Mereka bilang, kan sudah jelas, menang. Tuh lihat pasukan musyrikin kelihatan dari gunung itu kelihatan lari. Tuh sudah jauh mereka menuju ke Mekah kembali. Nggak mungkin. Apalagi pasukan muslimin yang waktu itu jumlahnya 700 orang. Awalnya 1000, gitu kan? Tapi ada 300 munafikin yang bergabung kemudian sengaja pulang. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubaidillah bin Salul, gitu kan? Itu sudah jelas pasti dalam keadaan kafir dia. Maka dia kembali sengaja ingin memukul muslimin dari kancah peperangan. Jadi saya 700, 650 menghadapi pasukan yang 2700 tadi, ya 2800 tadi, dan 50 di atas gunung Pemana. 650 orang ini ternyata, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, waktu pasukan 2800 itu lari, ya kurang lebih ya, yang sudah ada yang terbunuh beberapa orang, 650 ini dengan semangat mengejar, gitu kan? Mengejar, kenapa? Karena kalau ada yang sempat ditangkap jadi tawanan, dan kalau jadi tawanan ini bisa menjadi sumber pendapatan yang akhirnya ditebus oleh kerabatnya, atau bisa menjadi hamba sahaya, gitu kan? Tawanan perang. Maka dia, apalagi kalau ditangkap pimpinan-pimpinan mereka, gitu kan? Maka coba dikejar. Waktu itu Hamzah, sahabat-sahabat Nabi masih hidup semuanya, nggak ada masalah buat mereka, gitu kan? Baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, 43 orang ini menjadi sumber permasalahan di dalam pasukan muslimin. Mereka turun ke kancah peperangan, sudah ditahan oleh pimpinannya Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, jangan kalian turun. Sudah menang kok, ngapain kita di sini? 2000 lebih pasukan musyrikin sudah kelihatan jauh. Yang 650 orang pasukan muslimin sedang mengejar ke depan. Artinya tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Sementara di kancah peperangan lagi banyak berserakan pedang, perisai, ada macam-macam harta yang mereka tinggalkan, gitu kan, yang mereka bawa supaya jadi ringan tubuhnya orang-orang kafir ini, maka itu bisa diambil, dikumpulin. Tentu dalam hukum ghanimah, harta rampasan perang Bapak Ibu sekalian, kalau kita berperang, apapun yang kita temukan itu nggak boleh diambil ya, nggak boleh jadi hak pribadi. Diambil, dikumpulin, nanti dikasih pimpinan, pimpinan akan membagi rata. Kalau ada yang mengambil berarti terhitung dosa besar. Sebagaimana Imam Adz-Dzahabi menjelaskan, mengambil harta rampasan sebelum dibagi adalah dosa besar. Dan ini Anda bisa ikuti di YouTube ceramah saya tentang dosa-dosa besar yang saya lupa nomornya keberapa, tapi berbicara tentang masalah tadi mengambil harta ghanimah sebelum dibagi, itu adalah dosa besar. Sahabat-sahabat yang 43 sebenarnya niatnya baik, gitu kan? Jadi mereka turun itu untuk mengumpulkan harta ghanimah supaya memudahkan nanti pasukan yang 650 ini tetap menyerang, mereka balik ghanimah sudah terkumpul. Itu tujuannya. Niatnya baik sebenarnya. Tapi permasalahannya ini melanggar ya instruksi dari pemimpin. Ini tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian. Ini awal bencana. Kalau ada seseorang yang di bawah naungan seorang pemimpin lalu dia melanggar instruksi pemimpin tersebut yang tidak berbau maksiat kepada Allah, ini dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kita buat masalah ini. Harus paham ya. Kata Nabi SAW, pentingnya pemimpin dalam Islam, kalau kalian sedang safar 2 orang atau 3 orang minimal, ya, 2 orang berarti minimal kan gitu, atau 3 orang kata Nabi SAW, maka hendaklah menunjuk salah seorang dari kalian menjadi pemimpin, dan mereka wajib patuh pada pemimpin tersebut. Suruh singgah-singgah, suruh makan-makan, memang begitu dalam Islam, wajib mematuhi pemimpin, nggak boleh instruksinya dilanggar. Siapa suruh mengangkat dia pemimpin kalau memang tidak mau, pulang ya pulang, harusnya begitu, gitu kan? Sebagaimana juga dalam sholat, imam kita pemimpin, nggak boleh dilanggar. Dia ruku, kita baru datang, saya belum baca Al-Fatihah Ustaz, imamnya ruku, ya tetap ruku, gitu kan? Memang sudah begitu perintahnya. Kalau imamnya lagi sujud, ya kita datang, kita ikut takbir sujud, gitu. Perintahnya seperti itu. Jadi begitu pemimpin dalam Islam, sama dengan pemimpin perang, pemimpin negara, selama tidak berbau maksiat kepada Allah, nggak boleh ada ya, pembangkangan. Di sini kata ulama, Allah memberikan pelajaran kepada muslimin di perang Uhud.
hanya karena melanggar titah pemimpin mereka. Jadi bukan hanya karena Nabi SAW ya, pemimpin pada saat itu, plus lagi dia adalah seorang Nabi, dilanggar. Sudah dikatakan kalau kalian menang, kalau kita menang atau kalah, jangan tinggalkan gunung itu sampai saya yang membolehkan, kata Nabi SAW. Belum ada perintah. Turunlah 43 orang itu Bapak Ibu sekalian ke kancah peperangan, sisa 7 orang. Nah pada saat sisa 7 orang ini, 200 pasukan Khalid bin Walid ya, yang tidak ikut-ikutan dalam kancah peperangan, memang dari tadi nih, dari awal peperangan memantau masalah itu dan tahu kekuatan muslimin di atas gunung tadi. Maka mereka manuver, kemudian naik ke atas gunung membunuh 7 orang tadi. Setelah dibunuh 7 orang tadi oleh Khalid bin Walid, lalu dia balik menyerang muslimin dengan 200 pasukan tadi dari belakang. Terdengarlah suara. Kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, zaman dulu ini orang teriak-teriak, gemuruh, gitu kan? Pasukan muslimin, pasukan musyrikin ini, orang-orang musyrikin meneriakkan yel-yelnya mereka, gitu kan? Menyebut-nyebut nama Tuhan mereka. Orang Islam kaget, yang 650 yang lagi lari nih, lagi maju ke depan ini, itu mereka lagi ngejar musuh, orang musyrik di sana. Kok ada yel-yelnya orang musyrik di belakang, gitu kan? Ini dari mana asal muasalnya? Maka sebagian pasukan musyrik yang di belakang pasukan balik berusaha untuk melihat apa yang kejadian. Ternyata ada 200 orang, gitu kan? Dan sebagian ahli sejarah mengatakan yang sempat mendengarkan yel itu jumlahnya sedikit, cuma puluhan orang. Yang lain pasukan muslimin ini masih maju ke depan mengejar yang 2000 orang tadi. Yang puluhan ini balik, terjadi peperangan dengan orang-orang musyrik tadi. Tapi ini diserang dari belakang. Ya seperti kita kalau lagi berlari, tiba-tiba ada yang serang dari belakang, kita balik, ya diserang tiba-tiba. Banyak sekali korban pada saat itu. Ada muslimin atau banyak muslimin yang jadi korban pada saat itu karena memang ya kejadiannya diserang tiba-tiba. Kemudian suara demi suara ribut terjadi peperangan di belakang dan pasukan musyrikin sudah jauh tadi yang 2000 lebih. Pasukan muslimin ini akhirnya mendengarkan ada suara ribut di belakang nih. Pasukan muslimin yang di depan tadi itu balik, coba melihat keadaan gitu, karena mendengar yel-yel orang musyrik itu kan, dan ada orang Islam yang terbunuh, ada yang takbir terbunuh, ada yang teriak mengenai nama Allah terbunuh. Maka orang-orang muslimin balik. Pada saat muslimin balik, mereka sudah dalam keadaan kacau nih keadaannya, orang musyrik lagi nyerang, maka terjadi tabrakan antara pasukan muslimin sendiri, gitu kan? Sampai akhirnya ada beberapa sahabat yang saling membunuh satu sama yang lain waktu itu, karena tidak tahu. Yang dari depan balik, yang sudah hadapin orang musyrik juga di tengah-tengah, orang musyrik di belakangnya. Maka pada saat itu gimana cara membedakannya? Sulit membedakannya, gitu kan? Karena orang-orang musyrik sudah saya jelaskan ya. Imamah yang dipakai di kepala itu dipakai oleh orang muslim, dipakai oleh orang kafir pada saat itu. Semuanya pakai imamah sama. Semua pakai baju besi, ya. Yang muslim pakai baju besi, yang orang kafir juga pakai baju besi. Membedakannya itu kalau memang lagi berhadapan satu sama yang lain. Tapi kalau lagi di kancah peperangan sulit membedakan. Sampai-sampai ada di antara sahabat yang terbunuh, yaitu Yaman radhiyallahu anhu, ayahnya Huzaifah bin Yaman, yang terkenal sahabat Nabi yang mulia. Maka Huzaifah bin Yaman mengatakan pada saat ya pasukan dari muslimin kembali dan pasukan Khalid bin Walid menyerang kami dari belakang, maka salah satu dari puluhan orang yang awalnya berusaha kembali untuk menyerang pasukan musyrik itu adalah ayahku yang bernama Yaman. Dan aku sempat teriak berkata kepada kaum muslimin, wahai muslimin, hati-hatilah karena yang kalian sedang serang adalah ayahku, tapi sudah terlanjur, kan itu. Karena orang kalau sudah pada saat bertemu begitu, orang sudah nggak tahu, intinya adalah bagaimana membunuh lawannya, gitu kan. Maka terbunuhlah Yaman secara salah pada saat itu. Dan Huzaifah bin Yaman berkata, semoga Allah memaafkan kalian khilaf tersebut. Dalam situasi demikian, Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW melihat keadaan. Nabi SAW melihat keadaan pada saat itu. Tentu dari, mohon maaf tadi saya bilang 650 orang, ada dari 650 pasukan yang mengejar orang musyrik tadi yang tidak ikut. Di antaranya Nabi SAW ya, Nabi SAW, dan ada kurang lebih ahli sejarah mengatakan di sekitar Nabi itu hanya 8 orang. Hanya 8 orang, yang lainnya pada ngejar musuh tadi. Nabi SAW untuk lihat keadaan tersebut, teriak dengan suara keras mengatakan, kumpullah wahai hamba-hamba Allah di sekitarku. Aku adalah Rasulullah dan tidak ada kebohongan di situ.
Namun pada saat itu kancah peperangan lagi ribut, gemuruh, suara kuda, suara pedang, debu lagi, ya naik semuanya kena, ya injakan-injakan kaki kuda. Jadi kacau lagi kacau. Jadi tidak ada yang dengar suara Nabi kecuali sedikit di antara mereka. Maka terkumpullah pada saat itu yang di sekitar Nabi saja itu 9 orang, mohon maaf, 7 dari orang Ansar dan 2 dari Muhajirin. Jadi 9 orang inilah yang berhadapan atau menemani Nabi SAW. Tapi 9 orang ini, gitu kan, waktu perlu diketahui juga, waktu orang-orang muslimin mulai kembali, yang 650 tadi itu kembali untuk melihat keadaan, orang-orang musyrik yang 2000 lebih, yang tadinya dikejar itu, lihat kita sudah nggak dikejar nih. Dari kejauhan mereka lihat, gitu kan, kayaknya orang Islam ini lagi lari ke arah Gunung Uhud, ada apa nih? Mereka kembali nih, yang 2000 lagi, yang pasukan orang musyrik kembali ke kancah peperangan, gitu kan. Waktu mereka mendekat, mereka melihat ternyata pasukannya Khalid bin Walid lagi berperang di belakang sama muslimin. Maka 2000 orang ini menyerang muslimin. Jadi orang Islam lagi berada di tengah-tengah. Di depannya berhadapan 200 pasukan musyrikin, di belakangnya 2000 lebih ini yang kembali, yang tadi dikejar, kembali menyerang muslimin. Akhirnya terjadi korban yang sangat banyak pada saat itu. Dan pada saat Khalid bin Walid melihat pasukan musyrikin dari jauh sudah menyerang, mereka mengangkat yel-yel mereka, suara ribut kan, 2000 orang semuanya ngangkat suaranya, maka terdengar pasukan muslimin yang 600 tadi lebih itu kembali lagi, ya gitu, melawan yang 2000 ini. Jadi kekacauan luar biasa nih, kembali melawan yang 2000, yang 200 ini dibiarin, yang hadapin cuma segelintir orang. Maka pasukan Khalid bin Walid yang 200 itu leluasa menyerang sekitar Nabi SAW, gitu kan. Terbunuhlah 7 orang dari Ansar tadi, dari sahabat Nabi yang mulia di sekitar Nabi SAW. Dan pada saat itu tinggal 2 orang saja yang menemani Nabi SAW. Dari 2 orang sahabat ini berusaha untuk menemani Nabi SAW, tapi sayangnya waktu itu mereka tidak punya kekuatan menghadapi 200. Ya, waktu itu sebagian sejarah mengatakan ada sebagian dari pasukan Khalid terbunuh 3-4 orang, tapi masih banyak, dan menyerang hanya 9-10 orang dengan Nabi SAW, gitu kan. Mereka berusaha melawan tapi akhirnya terbunuh 7 orang, sisa 2 orang saja. Waktu itu Nabi SAW terpukul mundur dengan 2 sahabat ini, terpukul mundur dengan 2 orang sahabat. Akhirnya Nabi SAW jatuh ke lubang yang dibuat oleh Abu Amir, jatuh dalam lubang yang dibuat oleh Abu Amir bersama dengan 2 sahabat itu. Tadi saya ceritakan di awal, lubang itu hanya cukup untuk 1-2 orang, maksimal 3, tapi mepet semuanya. 3-tiganya jatuh di lubang yang sama. Mereka mau keluar susah, orang-orang musyrik lagi berkerumun. Bayangkan kalau kita dalam sebuah lubang bertiga, sempit, di atas kita ini nggak bisa keluar karena mereka sudah memegang pedang, siap membunuh, gitu kan. Ada yang memegang batu, dan ini muslimin lagi tidak ada, lagi yang 600 lebih lagi hadapin yang 2000 tadi. Sahabat gak ada yang tahu. Nah, pada saat itu di 600, kita tinggalkan dulu lubang yang ada Nabi SAW, saya akan kembali di situ. Bapak Ibu sekalian, pada saat sedang terjadi peperangan 600 pasukan muslim kembali menghadapi yang 2000 itu, pada saat itulah Wahsy tadi, budak ya, Hindun atau tadi Jubair bin Mut'im itu balik ya, melihat di kancah peperangan. Pada saat pasukan balik, di depan pasukan muslimin ada Hamzah. Dan memang tadi dia menjadikan target. Kalau riwayat yang pertama, Jubair bin Mut'im mengatakan bunuh pamannya Muhammad, kau akan bebas. Kalau Hindun mengatakan bunuh siapapun kerabatnya. Intinya kedua riwayat ini kalau kita satukan, ya, Wahsy pas melihat Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini orang yang sangat kuat, fisiknya sangat kuat, tinggi besar, gitu kan. Dan Hamzah ini termasuk di dalam pasukan muslimin yang bisa berperang dengan 2 tangan. Jadi kiri kanan pegang pedang, gitu kan. Jadi biasanya pasukan biasa itu normalnya kanan pegang pedang, kirinya pegang perisai. Ini enggak, dua-duanya pedang, dua-duanya dipakai menyerang gitu. Dan fisiknya sangat kuat radhiyallahu anhu. Saya sudah ceritakan waktu itu, waktu pertama beliau masuk Islam ya. Hamzah itu kalau berburu di Mekah, yang dia buru itu bukan rusa, bukan kelinci, tapi singa, harimau, gitu kan. Itu dia bunuh di padang pasir, digendong sama dia singa masuk ke Mekah sendirian karena kuatnya fisiknya radhiyallahu anhu. Wahsy ini juga budak hitam yang kokoh, kerak, kekar, membawa tombak yang khusus memang dia untuk membunuh, ya, karena untuk bebas dari keterbudakan. Dia bilang,
saya pun, kata Wahsy, nanti Wahsy ini masuk Islam ya, nanti masuk Islam, subhanallah, setelah nanti pembebasan kota Mekah. Dia bilang, saya pun mencari posisi di mana Hamzah ini, susah sekali, badannya kekar, bajunya ada baju besinya, gitu kan. Kemudian dia memang luar biasa, dia tidak sembarangan, sabetan pedang kena itu tidak membunuhnya. Wahsy mengatakan sampai saya mendapatkan posisi dia lagi sibuk lagi melawan beberapa orang Quraisy, maka saya pun melempar tombak di antara tubuh-tubuh orang-orang Quraisy, gitu kan. Jadi di antara orang Quraisy itu ada celah, dari situ dilempar sama Wahsy, ya, tersasarkan kepada Hamzah radhiyallahu anhu. Kenalah Hamzah pada saat itu, ya, dan sempat mengenai perutnya karena kerasnya lemparan tersebut sampai tombak itu tembus ke belakang, gitu kan. Kata Wahsy, ya, Wahsy cerita nih, pada saat dia sudah masuk Islam, dia bilang pada saat saya melemparkan tombak ke arah Hamzah dan kena ke perutnya, Hamzah mengetahui kalau tombak itu dari saya. Dia meninggalkan semua musuhnya dan mengarah ke saya. Jadi sudah kena tombak pun belum mati nih. Hamzah dikatakan mengarah ke arah saya dan saya sangat ketakutan karena saya tidak mungkin bisa mengalahkan Hamzah, padahal tombak sudah tembus di perutnya. Dia pun menarik tombak tersebut, ya, dan ini orang kalau kena tombak atau anak panah nggak boleh ditarik. Tarik berarti dia akan ngucur darahnya dan bisa mati. Dia masih bisa bertahan kalau ada di tubuhnya, gitu kan. Nanti pelan-pelan dikeluarkan dengan cara supaya tidak memuat darah ngucur. Hamzah menariknya. Hamzah radhiyallahu anhu menarik di depan Wahsy, dan orang-orang Quraisy pada saat lihat Hamzah tarik ketakutan semua. Karena masih hidup, gitu kan. Ditarik dia masih hidup, dia masih tarik kekangan kudanya menuju ke Wahsy. Nah, dia ingin menyerang Wahsy karena Wahsy yang melemparnya gitu. Kata Wahsy, saya pun berusaha lari, gitu kan. Berusaha lari, tidak berani hadapin Hamzah. Sampai akhirnya setelah berjalan beberapa jarak, gitu kan, Hamzah pun merasa lemah dan tiba-tiba dia jatuh dari kudanya radhiyallahu anhu. Maka saya pastikan bahwasanya Hamzah terbunuh pada saat itu. Perlu kita tahu juga sedikit di sini kisah Wahsy. Wahsy radhiyallahu anhu ini akhirnya masuk Islam, ya, di zaman pembebasan kota Mekah. Dan Wahsy ini, kalau Bapak Ibu nanti akan dengar, kita akan tahu kalau atau pernah dengar namanya Musailam al-Kadzab. Musailam al-Kadzab ini adalah orang yang mengaku nabi di zaman akhir hidupnya Nabi Muhammad SAW. Makanya dikatakan al-Kadzab, pembohong, karena dia juga mengaku nabi. Nabi masih hidup, dia sudah mengaku nabi. Tapi waktu itu pengikutnya 100.000 orang dari sukunya dia mengakui dia sebagai nabi. Tapi beberapa pengikutnya akhirnya jadi sahabat nantinya, ya, masuk Islam. Kemudian mereka saling menukil mengatakan pada saat, ya, Musailam al-Kadzab menjadi mengaku nabi, kami sebenarnya tahu dia bohong, tapi karena fanatisme kesukuan membuat kami mengatakan baiklah dia nabi. Dan sudah pernah saya ceritakan, ya, sedikit saya reviewkan, Musailam al-Kadzab ini pernah didatangin oleh para pengikutnya waktu dia pertama-tama ngaku nabi nih, berkata, itu nabi yang di Hijaz, yang di Madinah tuh, dia sempat meludah di sebuah sumur. Jadi kebetulan ada orang-orang Ansar, Bapak Ibu sekalian, lagi gali sumur nih, lagi gali sumur, kemudian sumurnya itu airnya asin. Datanglah mereka kepada Nabi SAW lalu berkata, ya Rasulullah, kami setengah mati gali sumur, sumurnya airnya asin, coba Anda lihat. Nabi SAW ke sana, terus Nabi SAW berdoa sama Allah lalu meludah ke sumur itu. Waktu Nabi SAW meludah, ini salah satu mujizat Nabi SAW, air sumur dari asin menjadi tawar, berubah. Ini hadis Bukhari, mujizat Nabi SAW. Pengikut Musailamah al-Kadzab berkata apa? Wahai Nabi Musailamah, bagi mereka begitu kan, Nabi yang di Hijaz tuh meludah di sebuah sumur, asin menjadi tawar. Kami punya sumur nih, airnya tawar, coba kau ludahi juga, mungkin bisa jadi lebih enak airnya gitu. Dalam riwayat ini dikatakan Musailamah datang ke sana lalu komat-kamitkan mulutnya dan dia meludah, setelah itu airnya lebih busuk dari bau bangkai. Ini kisah nyata. Kemudian, dan ini sudah bukti nyata kalau dia bukan nabi, bohong gitu kan, nggak mungkin. Kisah yang lain, Nabi SAW punya tradisi waktu di Madinah, dan masyarakat Madinah sering kerjakan dan Nabi mendiamkan, itu berarti bagian dari syariat gitu kan. Seringkali kalau ada bayi baru lahir dibawa kepada Nabi SAW. Seperti itu Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma waktu baru lahir lalu didatangkan di depan Nabi SAW. Nabi SAW mengelus kepalanya, mendoakan, kemudian mengunyah kurma, namanya tahnik. Ya. Disunnahkan kalau anak baru lahir ditahnik bagi dari orang tuanya atau orang soleh. Kurma dikunyah sampai halus sekali, kemudian ditempelkan di langit-langitnya. Ya, tempelkan.
Maka Nabi SAW sering lakukan itu kepada bayi-bayi muslimin di Madinah, gitu kan. Pada saat itu Nabi SAW didatangkan seorang bayi dari Ansar. Kebetulan bayi itu waktu lahir rambutnya, ya, rambutnya tipis, gitu kan. Bahkan sebagian rambut tidak tumbuh di kepalanya. Maka mereka membawa kepada Nabi SAW, Nabi tahnik, Nabi doain. Pada saat Nabi SAW elus kepalanya, rambutnya tumbuh. Bayi itu, tiba-tiba yang bagian kepala gak ada rambutnya itu tumbuh rambutnya. Ini juga hadis Bukhari menjelaskan. Bapak Ibu bisa ikutin di ceramah saya tentang mujizat Nabi SAW. Ini ada juga di YouTube tentunya. Jadi pada saat itu tumbuh rambutnya. Ternyata pengikutnya Musailamah dengar nih, bilang lagi pada Musailamah, itu Nabi yang di Hijaz tuh, dia elus kepalanya bayi, rambutnya nggak ada jadi tumbuh. Nah ini ada bayi kami, ada bukan bayi, anak-anak ya, rambutnya lebat, tapi kami mau coba kamu elus juga supaya tambah bagus gitu. Subhanallah, begitu didatangkan anak tersebut, dielus oleh Musailamah, gugur rambutnya. Dan dalam kisah ini dikatakan apa? Gundul. Anak itu jadi gundul sampai dia mati, nggak ada rambutnya. Dan semua keturunan dari laki-laki itu, ya, itu semuanya gundul. Jadi kalau ada yang lahir gundul, nggak ada rambutnya, khawatir keturunan sana nih. Bercanda ya. Karena memang di situ disebutkan dalam riwayat Bukhari bahwasanya yang dielus oleh Musailamah al-Kadzdzab rambutnya gugur semua dan gundul sampai dia meninggal, nggak ada rambutnya sama sekali. Dan dia melahirkan punya anak gundul juga. Memang nggak ada rambut sama sekali, dari lahir nggak ada rambut sama sekali. Justru karena kenapa? Masalah dengan Musailamah al-Kadzdzab ini. Musailamah al-Kadzdzab ini, Nabi SAW waktu itu perintahkan agar menyelesaikan urusan dengan dia, artinya membunuhnya, gitu kan? Dibentuklah pasukan, tentu ada pasukan tersendiri, nanti akan kita bahas itu.